anak-anak Bu Tridi semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Bu Tridi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, di video kali ini kita akan belajar materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu materi IPA di kelas 6 tema 1. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya. Di mana perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis anak-anak. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tentu ada perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau tanpa penyerbukan. Nah, jadi jelas ya bedanya. Jika generatif itu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif ini adalah bunga anak-anak. Perkembangbiakan generatif itu biasanya diawali dengan peristiwa yang disebut dengan penyerbukan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu penyerbukan? Oke, jadi penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Nah, anak-anak, seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi, bahwa organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif itu adalah bunga. Oke, jadi berikut ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Bu Tridi sudah menyiapkan gambar bunga yang dibelah anak-anak. Jadi ini merupakan gambar bunga yang dibelah, tujuannya agar terlihat bagian-bagian dari bunga ini. Nah, anak-anak bisa kalian cermati, di sini ada bagian-bagian bunga yang tentu memiliki nama dan juga fungsinya masing-masing. Oke, adapun yang pertama, bagian ini itu disebut dengan tangkai bunga. Oke, jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya, anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian bagian selanjutnya itu pada bagian ini. Nah, kalian di sini bisa perhatikan pada bagian ini itu disebut dengan kelopak bunga. Jadi kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup. Jadi ketika bunga ini masih kuncup, itu dilindungi oleh kelopak bunga agar tidak terserang oleh serangga maupun oleh ulat, anak-anak. Nah, kelopak bunga ini akan terbuka apabila bunganya sudah mekar. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang berwarna-warni pada bunga itu disebut dengan mahkota bunga. Nah, jadi mahkota bunga ini merupakan perhiasan dari bunga. Umumnya mahkota ini berwarna-warni, ada yang berwarna kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk mempercantik bunga agar serangga, baik itu kupu-kupu dan lebah, itu tertarik untuk hinggap di bunga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, jadi itulah fungsi dari mahkota bunga. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah bagian benang sari. Nah, anak-anak, ini disebut dengan benang sari. Jadi ini merupakan kepala sari dan ini merupakan tangkai sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, apabila benang sari ini diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini anak-anak. Di mana dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini yang berbentuk seperti leher botol. Di mana bagian ini disebut dengan putik. Nah, jadi pada bagian putik yang ini itu disebut dengan kepala putik dan bagian ininya disebut dengan tangkai putik, anak-anak. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga.
Bentuk putik seperti yang Bu Tride katakan tadi, yaitu berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini, di mana bagian ini disebut dengan bakal biji. Kenapa bagian ini disebut dengan bakal biji? Karena bagian ini merupakan tempat melekatnya atau tempat menampung calon-calon biji yang akan menjadi tumbuhan baru, anak-anak. Oke, jadi itulah bagian-bagian bunga dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses penyerbukan. Oke, jadi di sini Bu Tride sudah menyediakan gambar terjadinya proses penyerbukan. Nah, seperti yang Bu Tride katakan tadi, bahwa di kepala sari ini nantinya akan terdapat butir-butir sari. Nah, butir-butir sari ini nantinya akan tertiup angin maupun dibawa oleh serangga, dan akhirnya butiran-butiran sari ini akan jatuh tepat di atas kepala putik. Nah, setelah jatuh di atas kepala putik, kemudian butir-butir sari itu akan turun ke dasar bakal biji, anak-anak. Nah, apabila butiran-butiran sari tersebut sampai di dasar bakal biji atau bakal buah, maka nantinya bakal buah ini akan berkembang terus hingga menjadi calon tumbuhan baru, anak-anak. Nah, jadi seperti itulah proses penyerbukan secara singkat. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya? Oke, berikutnya materi tentang jenis-jenis penyerbukan, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, sudah Bu Tride bahas di video-video selanjutnya, jadi kalian bisa klik video-video pembelajaran kelas 6 yang ada di channel ini ya. Oke anak-anak, jadi demikian yang bisa Bu Tride sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Bu Tride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar semakin banyak teman-teman lain yang mengetahui informasi penting ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya karena akan ada video-video terbaru mengenai pembelajaran-pembelajaran di SD yang harus dan wajib kalian ketahui. Oke anak-anak, akhir kata Bu Tride ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.